Assalamualaikum, ketemu lagi dengan channel My Beauty Country. Kali ini kita akan mereview salah satu tempat wisata yang hits banget di Purwakarta. Nah, kita udah mau belok nih ke belokan ke gerbang utamanya. Nah, buat teman-teman yang mau kesini nih gampang banget. Jadi pakai Google Map juga udah pasti nyampe. Nah, dari gerbang utama cukup jauh, tapi jalannya aman, besar, nggak sempit, nggak nanjak. Nah, kita udah nyampe di parkirannya. Nah, ini tuh salah satu tempat wisata yang favoritnya rombongan. Jadi rombongan perpisahan SMP, SMA, SD, TK, pokoknya ngumpul di sini. Kenapa? Karena parkirannya cukup besar dan areanya juga cukup luas. Nah, waktu kita kesini si parkirannya didominasi bus karena lagi banyak banget acara perpisahan karena ini di akhir tahun ajaran baru. Untuk memasuki area ini, teman-teman akan dikenakan biaya sebesar 20.000. Di sini tuh ada taman dan juga banyak banget spot foto yang instagramable banget. Selain foto dan menikmati taman dari Cikau ini, di area ini juga teman-teman bisa ajak si kecil bermain di beberapa wahana. Dan setiap wahana itu berbayar lagi. Nanti kita akan review satu-satu dan kita akan bahas harganya berapa setiap wahana yang ada di Cikau ini. Ini adalah salah satu wahana yang ada di Cikau, namanya Rumah Ilusi. Jadi teman-teman, ini tuh kayak studio foto gitu, harganya 30.000 per orang. Nah, foto-fotonya tuh cukup unik, jadi teman-teman bisa punya koleksi foto kayak gini nih. Ini kurang lebih kayak gini, jadi unik-unik fotonya. Nah, kita akan lanjut lagi ke taman lain yang ada di Cikau. Nah, seperti yang sudah saya katakan di awal, kalau Cikau ini adalah favoritnya acara atau wisata rombongan. Ini adalah salah satu tempat yang bisa digunakan untuk rombongan. Misalnya kalau ada acara keluarga atau juga acara perpisahan, ini tempat bisa digunakan. Jadi ada beberapa tempat kayak gini di sini. Dekat dengan tempat acara tadi ada seperti padang rumput. Nah, ini tuh rumputnya sintetis. Ada lapangan gini. Ini tuh bukan untuk lari, tapi ini adalah tempat atau trek untuk anak-anak bermain mobil yang bisa disewa. Walaupun ini adalah area tempat bermain anak, tapi tetap ya dalam pengawasan orang tua, karena di sini teman-teman anak-anak main mobil begitu cepatnya, jadi takut ada tubrukan gitu, jadi tetap diawasin. Dekat dengan area bermain anak yang barusan, ini banyak gazebo. Jadi teman-teman kalau nungguin si kecil lagi bermain, jangan khawatir kepanasan karena disiapin tempat untuk istirahat. Nah, teman-teman kan pas kesini tuh udah bayar 20.000. Ini teman-teman udah bisa free akses ke semua taman Cikau Park, termasuk area ini. Nah, di sini tuh ada sungai. Teman-teman bisa menikmati suasana alam seperti sungai dan sawah dari sini. Cuman sawah dan sungainya nggak bisa kita datengin karena terhalang oleh sungai yang cukup besar. Nah, si sungai ini tidak diperuntukkan untuk bermain air, jadi hanya untuk dilihat aja, dinikmati keindahannya dari jauh. Nah, cuman sayang banget warna sungainya tuh coklat, nggak bening gitu, jadi kurang segar kalau dilihat. Cuma saya nggak tahu apakah warnanya memang gini atau karena lagi musim hujan juga, saya nggak kurang paham ya. Nah, di sebelah sungai itu ada banyak gazebo, jadi teman-teman bisa duduk-duduk santai sambil melihat view dari sini. Nah, di Cikau Park ini memang banyak banget kayak tempat-tempat istirahat kayak gini dan juga bisa dijadiin spot foto. Nah, di sini juga ada tempat yang instagramable banget. Jadi seperti apa ya, pilar-pilar tinggi dengan latar belakang bukit dan pepohonan.
Dekat dengan pilar juga di sini ada beberapa spot foto lain yang cukup unik, seperti ada sebuah pohon buatan. Jadi teman-teman bisa foto nih di sini dan latar belakangnya bukit, cukup cantik. Nah, di sini juga ada gazebo. Teman-teman bisa lihat view ini adalah view dari seberang sungai kalau di zoom. Jadi seperti ada sawah berundak-undak. Nah, kita akan explore lagi area lain. Nah, di sini juga ada spot foto lain, jadi seperti lope-lope gitu. Tanda hati yang dihias dengan bunga sintetis. Cukup cantik kalau dijadiin spot foto. Nah, selain itu juga teman-teman di sini ada jembatan menuju ke guci warna-warni dan bisa dijadiin spot foto juga. Nah, di bawahnya itu ada kolam. Kayaknya dulu air mancur ya, nggak tahu juga so tau. Tapi kayaknya kalau ada air dari atasnya tuh cantik kayaknya. Nah, kita explore lagi, nggak jauh dari tempat barusan ada tempat tiket. Jadi di sini tuh ada beberapa permainan yang berbayar. Salah satunya ini roller coaster, harganya 20.000 per orang. Memasuki area ini teman-teman hanya cukup membayar 20.000 di awal masuk ke Cikau Park. Nah, untuk beberapa wahana memang berbayar lagi ya. Nah, teman-teman bisa ngajak si kecil seru-seruan naik beberapa wahana di sini. Ini memang nggak terlalu tinggi dan diperuntukkan untuk anak-anak. Nah, untuk menaiki roller coaster ini teman-teman hanya cukup membayar 20.000 dan dapat 4 kali keliling. Nah, selain roller coaster ada juga kora-kora. Untuk menaiki kora-kora ini teman-teman dikenakan tiket seharga 20.000 sama dengan naik roller coaster ya. Nah, kalau untuk naik bom-bom car teman-teman akan dikenakan tiket seharga 30.000. Nah, kalau di sini adalah namanya wahana koin dan juga ada komedi putar, harganya cuma 10 ribuan aja per orang. Nah, area bermain ini masih satu kawasan dengan gerbang masuk ke Taman Satwa dan juga Taman Dino. Nah, jadi teman-teman Cikau Park itu punya taman satwa, jadi kayak mini zoo gitu. Terus juga satu area dengan Dino Park. Jadi ada seperti dinosaurus yang gerak-gerak itu, pasti si kecil suka. Nah, ini adalah area untuk tempat masuk taman satwa. Kita udah ada di area taman satwa. Kita lihat yuk ada apa aja hewan-hewan yang ada di sini. Nah, untuk harga tiketnya sendiri ini tuh 20.000 untuk weekday dan 30.000 untuk weekend. Udah dapat plus tiket taman satwa dan Dino Park. Nah, ini adalah sebagian hewan yang ada di Taman Satwa Cikau Park. Sebenarnya masih banyak lagi hewan-hewan lainnya seperti unggas, misalnya burung-burung, tapi kita nggak bisa review satu-satu karena memang kebanyakan. Nah, selain satwa, di sini juga ada Dino Park, teman-teman. Masih satu area dengan Taman Satwa. Teman-teman bisa aja ke si kecil untuk lihat dinosaurus.
teman-teman lihat barusan adalah area Dino Park. Di sini teman-teman bisa ngajak si kecil lihat dinosaurus yang mulut sama ekornya bisa gerak. Terus juga ada sensasi suara, jadi tambah dramatis. Cuman sayang, gak semua dinosaurusnya bisa gerak, mungkin rusak atau juga lagi nggak berfungsi, harus maintenance juga nggak tahu. Kalau semuanya bisa gerak kayaknya bagus banget. Nah, di area dinosaurus juga ada hewan yang sangat cantik, yaitu burung merak. Nah, si burung meraknya pas banget nih lagi memperlihatkan bulunya yang cantik kepada sang betina. Lihat nih, gue cakep banget nih, kalau bisa ngomong kayak ngomong gitu ya. Yuk kita lanjut lagi. Nah, di sini tuh ada beberapa spot foto kayak rumah Hobbit. Masih di area yang sama ada juga museum serangga. Di sini ada berbagai macam serangga, cuman saya ambil beberapa yang paling menariknya. Jadi Cikau Park ini memang benar-benar ramah anak teman-teman. Jadi selain untuk wisata hiburan seperti kolam renang, tempat bermain, ada juga wisata edukasinya seperti mengenalkan berbagai macam hewan dan serangga seperti di museum serangga ini. Kita akan masuk ke area selanjutnya. Kita akan mereview tempat yang paling istimewa di Cikau Park ini, yaitu kolam renangnya. Cikau Park ini punya waterpark yang sangat luas, itulah kenapa Cikau Park favoritnya rombongan karena bisa muat untuk banyak orang. Nah, ini adalah kolam renang yang akan pertama teman-teman lihat pas masuk ke area waterpark. Nah, kolam renang yang pertama ini adalah kolam renang yang paling luas, tapi hanya untuk bermain air aja karena sangat dangkal. Jadi di anak 5-6 tahun tuh hanya sepinggang. Nah, teman-teman bisa lihat sih ukurannya itu besar dan mengitari taman. Dan semua lantai di area waterpark ini dilapisi sama rumput sintetis atau lebih tepatnya seperti karpet, jadi nggak licin. Nah, di sini tuh semua kolam renangnya air dingin ya teman-teman. Cuman di Purwakarta ini memang udaranya tidak dingin, cukup panas, jadi seger deh, nggak kedinginan pastinya. Nah, dekat dengan kolam renang utama, teman-teman akan melihat sebuah bangunan yang semi outdoor gitu. Jadi pakai atap, tapi dia open space. Nah, di sini tuh bisa dipakai untuk berbagai macam acara. Waktu kita ke sini, ada yang sedang wisuda, ada yang sedang perpisahan SD, SMP, bahkan yang di bawah tuh lagi perpisahan SMP. Nah, jadi ada 2 tingkat gitu. Teman-teman juga bisa lihat view perbukitan dari tempat serbaguna ini. Nah, kalau ini adalah kolam kedua, ini kolam dewasa. Jadi benar-benar buat teman-teman yang mau berenang, kedalamannya itu sedada orang dewasa. Jadi tidak untuk anak kecil. Dari sini teman-teman bisa lihat view bukit. Nah, kalau ini adalah kolam yang sama dari sudut atas. Kalau tadi dari view samping. Nah, yang teman-teman lihat ini adalah kolam renang yang ketiga. Kedalamannya sama dengan kolam renang yang pertama, hanya sampai pinggang anak balita. Jadi teman-teman bisa ngajak si kecil di sini karena lebih aman. Selain dangkal juga ada tempat bermainnya, ada perosotan dan juga ada ember tumpah. Nah, selain itu di kolam ini juga ada pasirnya. Jadi bisa bermain sambil berenang. Nah, kalau ini adalah pujaseranya. Buat teman-teman yang habis berenang tuh pasti kan suka lapar, terus lupa nih atau nggak bawa bekal, nggak mau berat, jangan khawatir. Di sini juga ada tempat duduknya kayak gazebo-gazebo gitu, bisa makan sambil santai dan istirahat. Nah, kalau yang teman-teman lihat ini adalah perosotan di kolam renang yang pertama. Jadi kolam renang pertama itu dia luas banget, dari awal masuk sampai sini tuh mengitari pulau. Jadi di tengahnya tuh ada daratan seperti tempat duduk gitu. Jadi si kolam renangnya itu mengitari daratan. Luas banget dan seru banget. Nah, kalau ini adalah seperti kolam busa. Nggak ada kolamnya sih, tapi tempat bermain ada busanya. Nah, di sini ada pasir yang benar-benar pasir pantai. Jadi bisa merasakan suasana di pantai. Nah, ini dia taman busanya. Kalau disebut kolam busa karena ini nggak ada di dalam kolam ya, jadi bawahnya itu pasir. Nah, ini tuh ada jam-jamnya. Teman-teman bisa ngajak si kecil untuk bermain busa di sini. Nah, tapi hati-hati jangan kena mata karena sensasinya seperti kena sabun. Nah, selain busa di sini juga ada kolam yang favorit, yaitu kolam ombak. Nah, untuk kolam ombak ini juga ada jam-jamnya ya teman-teman. Tetap untuk anak kecil dalam pengawasan.
Nah, buat teman-teman yang pengen main ombak tapi lebih aman, bisa nih alternatifnya main di Cikaupak. Di sini ada kolam ombak. Selain itu juga suasana di Cikaupak ini memang lebih mirip pantai ya. Kenapa? Karena selain banyak pohon-pohon seperti kelapa, terus juga udaranya panas, dan di sini di bagian pinggir dari kolam ombak itu bener-bener banyak pasir pantai. Jadi suasananya memang seperti mirip di pantai. Nah, teman-teman yang main di kolam ombak ini ada penjaganya nih. Jadi hati-hati, jangan sampai ke tengah nanti diperingatin untuk mundur. Ini demi keselamatan kita juga ya. Nah, untuk lebih seru, teman-teman juga bisa sewa bahan, harganya 20 ribuan, jadi bisa merasakan sensasi terombang-ambing di pantai buatan. Mungkin segitu aja, terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum.